Selamat pagi, salam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bertemu kembali untuk dapat saling menyapa, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang sungguh luar biasa ini. Tetapi mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan jiwa pikiran kita sebelum kita mendengar firman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, terutama tadi malam kami sudah beristirahat dengan baik dan Engkau bangunkan kami di pagi hari ini dengan badan yang penuh semangat, badan yang penuh kekuatan dan hati yang penuh syukur kepadamu untuk siap melaksanakan tugas di hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, jamahlah kami satu persatu ya Tuhan, agar kami siap untuk Engkau sapa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambilkan dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Dan untuk bacaan nasnya diambilkan dari ayat 5 yang menyampaikan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi dengan judul Satu Pesan Penting. Seorang murid ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup. Maka, ia pun berguru pada seorang guru kebijaksanaan yang tinggal di lereng sebuah gunung. Setelah belajar sekian tahun di padepokan itu, ia ingin pergi meninggalkan tempat itu. Ia ingin mempraktikkan semua yang telah diajarkan gurunya bagi banyak orang. Ketika tiba saat berpisah, murid itu bertanya kepada gurunya, "Guru, apa satu pesan penting yang perlu selalu saya ingat untuk mengamalkan ilmu yang telah kau ajarkan?" Kata sang guru, "Coba gigit lidahmu dengan gigimu." Murid itu merasa bingung. Ia tidak tahu apa maksud gurunya. Tetapi ia berusaha melakukan permintaan gurunya itu. Digigitlah lidahnya. Ia meringis kesakitan. Kemudian guru itu berkata, "Begitulah. Kadang kita menggigit lidah yang lembut itu dengan gigi yang kuat dan keras. Nah, antara lidah dan gigi, manakah yang umurnya lebih lama?" Murid itu makin bingung. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh gurunya. Guru itu pun melanjutkan nasihatnya. "Anakku, semakin tua umur seseorang, giginya yang keras dan kuat itu akan tanggal satu demi satu. Tetapi lidahnya tidak akan pernah copot. Betapapun tuanya umur seseorang, lidah yang lembut itu akan tetap ada sepanjang umur manusia." Itu melambangkan tentang betapa pentingnya sikap lemah lembut. Dunia ini akan bertahan lebih lama bila kita semua bersikap lemah lembut. Sebaliknya, dunia akan kacau dan cepat hancur oleh sikap keras. Murid itu mengerti maksud gurunya, bahwa ia harus bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Ia pun paham nasihat yang selama ini sering diulang-ulang oleh gurunya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, firman di pagi hari ini. Yang mengesan adalah, gigitlah lidahmu dengan gigimu yang keras dan kuat.
ini mempunyai makna yang dalam, yang luar biasa, yang dalam banget, ya. Lidah yang begitu lembut kemudian melawan gigi yang begitu kuat dan keras. Sebetulnya ini mengingatkan kita akan aktivitas kita, entah itu perilaku, entah itu tutur kata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita mempunyai rasa ingin menguasai segala sesuatunya. Kadang kita ingin semua orang itu takluk di dalam kekuasaan kita. Kadang kita mempunyai sikap yang arogan, sikap yang semaunya sendiri. Itu karena kita masih kuat, kita masih muda, kita masih punya tenaga yang ekstra, kita masih punya mental baja pada umur yang muda. Tetapi kadang kita sering lalai bahwa umur itu terus berjalan, waktu itu terus berjalan. Kita tidak bisa muda selamanya. Kita pasti akan mengalami umur tua. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan. Ketika kita masa mudanya keras, ketika kita masa mudanya arogan dan lain sebagainya, dan pasti akan banyak hati yang disakiti, pasti akan banyak orang-orang di sekitar kita yang merasa menderita atau tersakiti oleh sikap atau tutur kata kita. Dan pada akhirnya ketika kita sudah tua, kita akan berpikir, oh ternyata ketika dulu saya melakukan hal-hal yang demikian tadi, keras, arogan, dan lain sebagainya, ternyata efeknya seperti ini. Saya dijauhi oleh orang lain. Saya tidak dicintai lagi oleh orang lain. Saya merasa sendiri dan tersingkirkan. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan tindakan sekarang, tetapi tidak berpikir efeknya jauh ke depan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari mulai saat ini kita harus benar-benar menjaga diri, menjaga lidah kita, menjaga sikap kita, agar semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan mempunyai manfaat yang baik, manfaat yang positif bagi orang-orang sekitar kita, bagi lingkungan sekitar kita. Sehingga kehidupan kita, hidup kita semakin lama, semakin jauh umur kita, semakin harmonis, semakin saling mengasihi, semakin saling mendukung dan menyayangi. Sehingga cinta kasih Tuhan dapat kita teladani dalam diri kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami menjadi manusia yang lembut. Jauhkan kami dari hati yang keras. Jauhkan kami dari sikap yang angkuh, sikap yang ingin menang sendiri. Mampukan kami membiasakan diri untuk selalu berperilaku lemah lembut kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tuhan, kami benar-benar ingin meneladani cinta kasih-Mu. Kami benar-benar ingin menjadi alat-Mu untuk mewartakan, menfirmankan sabda-sabda-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga dengan meneladani Engkau, keharmonisan hidup kami, kerukunan hidup kami, kedamaian hati kami akan semakin terpupuk dengan baik.
Akhirnya ya Tuhan, kami selalu mengharapkan berkat-Mu, selalu mengharapkan perlindungan dan juga penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Jangkaulah dan rangkulah kami ya Tuhan, agar kami selalu dekat akan Engkau. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dunia ini ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan tersebut, dan hanya di dalam nama-Mu, doa dan permohonan ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, dan saya pesan tetap patuhi protokol kesehatan, tetap bawa dalam doa, maka semuanya dalam nama Yesus akan dilancarkan, akan diselamatkan. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Salam.